Di tengah suasana pertandingan Piala Dunia 2022 yang ramai dan seru, sebuah tempat aman dan nyaman disediakan bagi mereka yang mungkin kewalahan dengan suasana di dalam stadion. Ya, tempat yang dimaksud adalah ruang sensorik. Di tengah kencangnya sorakan dan cerahnya lampu serta kembang api di pertandingan Piala Dunia 2022, sebuah tempat aman dan nyaman disediakan bagi mereka yang mungkin kewalahan dengan suasana di dalam stadion. Tempat yang dimaksud adalah ruang sensorik. Ruangan ini ada di 3 stadion di Qatar dan disediakan sebagai tempat yang tenang bagi anak-anak, para difabel, serta mereka yang membutuhkan bantuan sensorik. Ruangan yang terletak di Skybox Al Bayt Stadium, Education City Stadium, dan Lusail Iconic Stadium ini memiliki berbagai barang-barang. Di antaranya bantal empuk, lampu warna-warni yang memberikan suasana tenang, tabung gelembung, dan papan dinding dengan tekstur yang berbeda untuk membantu orang-orang menenangkan diri dan kembali fokus. Mereka yang datang menyaksikan pertandingan juga disediakan tas sensorik, termasuk headphone peredam bising, hingga mainan pereda rasa gelisah. Ada jendela besar juga agar mereka bisa tetap menyaksikan pertandingan dari ruangan sensorik. Semua ini disediakan untuk membantu anak-anak mengatasi suasana yang ramai dan memungkinkan mereka meredakan kecemasan serta menikmati pengalaman unik dari sebuah pertandingan Piala Dunia. Everybody should have the right and the opportunity to experience football. Football is a universal sport. It's a universal language. And everybody should have that opportunity because you never know, if someone has limited speech, if someone has limited mobility, that shouldn't be a barrier ever to being able to experience something as wonderful. Inisiatif ini sendiri dijalankan oleh FIFA dan Komite Tertinggi Pengiriman dan Warisan Qatar. Tujuan utamanya adalah untuk perlahan memperkenalkan para penggemar ke pertandingan di mana mereka bisa duduk di bangku penonton untuk beberapa saat dan kembali ke ruang sensorik saat mereka membutuhkannya sambil membangkitkan semangat mereka untuk olahraga baru. Bre, pernah nyobain sensorik begitu? Belum pernah sih, tapi kayaknya seru ya. Banyak banget yang bisa dicoba-coba. Tadi alat-alatnya juga banyak. Mungkin ini juga salah satu cara untuk menginklusikan gitu kan teman-teman yang mungkin punya tadi kekurangan. Kemudian kalau datang ke Anak-anak sana, juga. betul, anak-anak yang datang ke Piala Dunia kan kadang-kadang kayak, aduh mah capek gitu kan, Jadi mau menenangkan diri ngapain. di situ. Nah, kita tenangkan dirilah di ruangan sensorik itu. Tapi ini tidak cuma buat anak-anak ya, Priska. Ternyata para supporter perempuan dari berbagai negara ini juga ternyata memuji keamanan Qatar yang menjadikan ajang kompetisi sepak bola dunia ini sekaligus menjadi tempat yang aman. Kondisi ini didukung oleh penjualan alkohol yang terkendali serta jaminan keamanan dari pemerintah dan warga Qatar. Bagi banyak penggemar sepak bola wanita yang datang dari berbagai negara, pembatasan penjualan alkohol di ajang Piala Dunia Qatar membuat mereka merasa lebih aman. Terutama bagi yang datang bersama keluarga dan membawa anak kecil. I'm feeling very comfortable, even if there is no World Cup, because liquor here is not banned, but it was how do you call that one? They controlled it. They put it in a proper place, so it is more safer for all the people. Even if you're walking midnight, 1 a.m., 2 a.m., nobody will touch you because people here they are disciplined. Sementara yang lain mengaku senang dengan pengalaman baru. Perjalanan lebih aman dan lebih mudah untuk dinikmati karena lebih sedikit pelecehan terhadap wanita akibat penggemar yang gaduh dan mabuk di stadion atau di jalanan. It's been absolutely fine. I've had no problems. The press have reported on this quite negatively prior to me coming out here, so I did have a few worries. But everyone is so welcoming. I've been fine walking about on my own. Souk Waqif, pasar bersejarah yang telah direnovasi di Doha, telah muncul sebagai pusat pesta permainan yang bebas alkohol. Area pejalan kaki dengan gang-gang kecil yang dipenuhi toko-toko dan restoran. Yes, they got a perspective about the Middle East, about women here. They have freedom. They can do whatever they want. It's nice to be exposed to this kind of culture because it's definitely different than the Western culture.
Supporter sepak bola di Qatar telah menampilkan berbagai gaya berpakaian. Mulai dari opsi pakaian yang lebih kasual dan celana pendek hingga pakaian yang sepenuhnya tertutup seperti yang dikenakan banyak penduduk setempat. Mereka berbaur dan warga lokal bahkan berfoto bersama. Kepala Komunikasi Fatima Al-Nuaimi dan Mi'at Al-Emadi, Direktur Festival Penggemar FIFA, berharap aturan pembatasan alkohol bisa menjadi salah satu warisan dari Piala Dunia tahun ini. Bahwa Qatar mampu menampilkan budaya Arab yang ramah dan mendekonstruksi stereotip mengenai perempuan Arab. So for us, I think this is actually one of the legacies that this World Cup would leave, of changing the perception of people have in this part of the world. And yeah, I mean, like there is no better than sports to actually help in clarifying and bridging this cultural gap. Qatar telah menunjukkan kemampuan untuk menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat dunia dan perempuan dapat memainkan peran penting agar dunia memandang Qatar dengan cara yang berbeda. Serba-serbi di gelaran Piala Dunia 2022 menarik untuk dikulik. Salah satunya adalah destinasi yang paling diminati para pengunjung. Ya, di Doha ada Qatar Cultural Village yang cukup ramai dan mencuri perhatian. Qatar merupakan salah satu desa budaya di Doha, Qatar. Desa ini terletak di pantai timur antara West Bay dan The Pearl. Pada Oktober 2010 selama festival film Doha Tribeca, desa ini dibuka sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Di sini pengunjung dapat menikmati segala hal kebudayaan Qatar. Melalui teknologi Muktahir, Qatar menceritakan kisah Qatar sambil menampilkan kreativitas dan keragaman kota. Hobi banget gitu ya sebenarnya di sini relax, tenang di sini. Orang-orang suka sini mungkin karena pantai juga, terus ada beberapa kayak atraksi kesenian juga, mungkin orang yang suka sini, mungkin mereka mau lihat sesuatu yang lebih ke cultural buat Qatar. Di tempat ini bukan hanya kebudayaan Qatar yang dipamerkan, seni dan budaya dari berbagai tempat di dunia juga diberi tempat di sini. Saung Angklung Ujo dari Jawa Barat menjadi salah satu yang tampil di Qatar Cultural Village selama 11 hari, tepatnya selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Live music dan berbagai pertunjukan lain juga menjadi suguhan mengasyikkan di wilayah ini. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai kafe dan restoran dengan berbagai pilihan menu. Semua fasilitas ini yang mengundang para fans Piala Dunia 2022 berbondong-bondong mengunjungi Qatar Cultural Village. Dari Doha, Qatar, tim liputan iNews melaporkan. Informasi mancanegara pemirsa, Jerman menyiapkan terminal terapung untuk impor gas alam cair. Jerman mengamankan pasokan alternatif sebagai pengganti pasokan dari Rusia, imbas invasi Rusia ke Ukraina. Sebuah kapal yang akan berfungsi sebagai salah satu terminal terapung Jerman untuk impor gas alam cair tiba di pelabuhan Wilhelmshaven pada hari Kamis. Karena pejabat Jerman memperingatkan negara itu tidak cukup menghemat energi pada awal musim dingin yang sulit. Kapal Hook Esperanza sepanjang 300 meter ditarik ke pelabuhan Zeitweser Wilhelmshaven, di mana diharapkan akan mulai beroperasi pada 22 Desember. Pemerintah Jerman telah menyewa 5 unit penyimpanan dan regasifikasi terapung dengan biaya hampir 10 miliar euro, meskipun diharapkan dapat menutup sebagian dari uang itu dari perusahaan energi melalui biaya pengoperasian kapal. Kapal lain yang akan digunakan sebagai terminal terapung tiba pada akhir bulan lalu di pelabuhan Laut Baltik, Ukraina. Also das Flüssiggasterminal hier, diese Höck Esperanza, die hier gleich ankommt, soll eben 6% des deutschen Gasverbrauchs nach Deutschland bringen, jedes Jahr. Und dafür wird das Schiff 2 Funktionen haben, nämlich einmal das Gas zu speichern und zum anderen umzuwandeln von Flüssiggas in gasförmiges Gas. Menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, Jerman bergegas mengamankan sumber gas alternatif untuk menggantikan pasokan Rusia yang telah lama diandalkan negara itu. Terminal
Piala terapung adalah bagian dari upaya untuk mencegah krisis energi yang juga mencakup pengaktifan kembali pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batu bara.